Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiera Putri dengan NIM 105731112120 dari kelas AK20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang dibina oleh Ibu Dr. Haji Fatmawati Andi Mapasere, MSI, dengan materi demokrasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja materi yang pertama, yaitu tentang sejarah demokrasi. Istilah demokrasi dikenal pada zaman Yunani kuno dan diutarakan oleh Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem pemerintahan yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Kemudian, arti istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi juga telah berevolusi pada abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan demokrasi di banyak negara. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di bagian negara Athena oleh Cleisthenes pada abad 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal sebagai bapak demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan mempunyai dua ciri makna, yaitu pemilihan secara acak untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kondisi politik di Athena. Nah, itulah tadi sejarahnya. Kemudian pengertian demokrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan usaha besar di suatu negara atau pemerintahan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dibagi menjadi dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan dan dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan rakyat, pemerintahan yang rakyatnya memiliki peran yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai penggangan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai KBBI, demokrasi adalah bentuk atau suatu pemerintahan yang rakyatnya turut serta memerintah. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, yang artinya demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yaitu yang pertama dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yang kedua dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, yang ketiga dilihat dari perkembangan paham, yang keempat dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Kemudian, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip demokral dan prinsip-prinsip yang bersifat universal.
Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama, adanya keterlibatan antara warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kemudian materi selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, pemilihan ketua kelas, yang kedua pemilihan RT Karang Taruna, yang ketiga pemilihan langsung DPR, keempat pemilihan langsung presiden, dan kelima pemilihan pengurus kelas. Nah, dari presentasi ini saya dapat simpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sekian dari terima kasih. Jika ada salah atau kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.